Bapak Ibu. Pagi. Aduh, kurang semangatnya di SD ini. Selamat pagi Bapak Ibu. Saya mau kalau saya bilang nanti apa kabarnya? Sehat, luar biasa ya Ibu. Apa kabarnya Bapak Ibu? Sehat, luar biasa. Mantap, memang benar-benar luar biasa Bapak Ibu yang ada di SD ini. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai materi kita atau sosialisasi kita hari ini, ada baiknya kita berdoa. Menurut agama kita masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Bapak Ibu masih semangat? Semangat. Sekali lagi Bapak Ibu masih semangat? Semangat. Mantap, luar biasa. Sebelum kita ke materi, ada baiknya kita mendengarkan dulu sedikit kata sambutan dari kepala sekolah kita kepada Ibu Sutina MPD. Kami persilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, terkhusus kepada Ibu Nur Aini. Pertama, marilah kita semua mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada pagi hari ini tentunya kita masih diberi kebersamaan di gedung ini dalam rangkaian acara yang nantinya akan disampaikan oleh Ibu Aini, yaitu melaksanakan diseminasi tentang menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Kepada Bapak Ibu Guru, ini merupakan keberatan yang akan disampaikan nanti Ibu Nur Aini, mudah-mudahan kepada Bapak Ibu Guru dapat menerapkannya di dalam kelas masing-masing. Mengingat waktu, karena ini harus disampaikan oleh Ibu Aini secara resmi, saya buka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah kami. Tiba waktunya ya Bapak Ibu, kita akan mendengarkan diseminasi mengenai menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Ini sangat penting bagi kita sebagai guru, apalagi guru yang benar-benar berkompeten dan guru abad 21 yang sangat diperlukan di negara kita ini, agar kita tidak yang seperti dulu-dulu lagi, yang zaman-zaman dahulu. Jadi ada baiknya kita mempersiapkan diri. Kepada Ibu Guru kami, Ibu Siti Nur Aini SPD, kami persilakan dengan hormat. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Moderator, Ibu Nartio Marpau. Luar biasa sekali, dan semangat membuka kegiatan diseminasi ini. Baik, lanjut ya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi kalau Bu Marto mengatakan bagaimana kabarnya hari ini, sehat, kuat, luar biasa gitu ya. Coba kita lanjut sekali lagi, bagaimana kabarnya Bapak Ibu hari ini? Sehat, kuat, luar biasa. Masya Allah, luar biasa semangatnya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Baik, yang terhormat Ibu Kepala Sekolah dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru di sini semuanya. Teruntuk kepada Bapak Ibu Guru semua, saya mengucapkan ribuan terima kasih karena berkenan hadir untuk mengikuti diseminasi saya. Dan untuk Ibu Kepala Sekolah juga saya mengucapkan ribuan terima kasih di sisa-sisa akhir
menjabat mengabdi di sekolah ini, ibu masih tetap meluangkan waktunya untuk berada di sini, tetap mengayomi kami di sini. Kami mengucapkan ribuan terima kasih, terutama saya telah memfasilitasi saya untuk bagaimana kegiatan saya ini dapat berjalan dengan lancar. Sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih. Baik Bapak Ibu, di sini saya akan melakukan aksi nyata di modul 1.4 tentang budaya positif. Jadi di modul sebelumnya juga ada kegiatan aksi nyata saya, namun untuk sekarang adalah lanjutan aksi nyata saya untuk melakukan diseminasi tentang menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah. Nah, saya Siti Nur Aini, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Labuhan Selatan dari UPTD SD Negeri 26 Purwakarta 1. Mohon nanti Bapak Ibu guru, karena di sini saya masih junior, masih banyak belajar juga. Kalau misalnya ada yang salah, nantinya mohon dimaklumi ya Bapak Ibu. Baik, lanjut Bu. Selamat datang para guru hebat, guru-guru UPTD SD Negeri 26 Purwakarta 1. Mari kita belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung dan mewujudkan disiplin positif, budaya positif di sekolah kita tercinta ini. Nah, di sini ada 6 yang akan kita bahas. Yang pertama itu apa itu disiplin positif, kemudian apa itu teori motivasi, kemudian apa itu keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol kita sebagai guru, dan apa itu segitiga restitusi. Mungkin ini agak jarang kita dengar, bahasanya ada beberapa yang jarang kita dengar. Sama, saya juga seperti itu. Jadi saya juga masih baru belajar. Namun di sini ada tugas saya, ada tanggung jawab saya untuk mensosialisasikan kepada Bapak Ibu guru semua, dan kita sama-sama tahu dan sama-sama belajar. Saya belajar, Ibu belajar demi perkembangan anak didik kita ke depannya. Boleh lanjut? Jadi apa itu disiplin positif Bapak Ibu? Coba kita lihat. Menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk menciptakan murid yang merdeka, sekarang kita sudah kurikulum merdeka nantinya. Jadi kita bagaimana menciptakan murid yang merdeka? Harus ada disiplin yang kuat. Nah, disiplin di sini dimaksud adalah disiplin diri yang ada pada anak itu, yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita membutuhkan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Nah, untuk sekarang ini memang untuk disiplin anak itu masih berada di tahap ini ya, membutuhkan pihak lain. Anak-anak harus dimarahi dulu, dihukum dulu, baru mereka disiplin. Tapi kenyataannya, tapi seharusnya seperti apa gitu? Jadi nggak seperti itu. Jadi kalau bisa kita menanamkan ada motivasi yang memang dari diri dia, bukan karena takut hukuman. Nah, coba di sini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, tanpa kita ancam, tanpa kita paksa, dan tanpa kita hukum. Misal, anak itu piket, tanpa kita, woi sini piket, atau woi sini, itu bagaimana inilah kita harus bisa gitu menumbuhkan bagaimana motivasi mereka tanpa dimarahi, mereka sudah bekerja. Itu makanya sebenarnya tugas kita berat di sini Bapak Ibu. Tapi lambat laun pasti akan terbiasa. Nah, inilah di sini ada nanti materi kita berada di posisi apa, terus bagaimana caranya gitu. Lanjut. Nah, ini dia. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, kesadaran diri dia, sama seperti kita datang ke sekolah bukan karena ada di kepala sekolah, tapi memang aku adalah seorang pendidik, aku harus memberikan contoh yang baik buat anak didikku. Nah, seperti itu. Memang ada kesadaran kita.
Jadi bukan karena diancam, bukan karena terpaksa, masih jam segini aja kok, dulu, bukan. Tapi memang waktunya belajar setengah 8, waktunya kita masuk tanpa dipaksa. Nah, bagaimana itulah sebenarnya saya juga masih belajar bagaimana cara bagaimana cara menumbuhkan kesadaran diri itu gitu. Sama-sama belajar. Oke, belajar. Nah, ini dia tadi nilai kebajikan. Sama-sama Bapak Ibu guru yang kita ketahui di kurikulum Merdeka itu nilai-nilai kebajikan universal yang sudah kita sepakati bersama dengan pendidikan di Indonesia ini adalah nilai profil pelajar Pancasila. Bagaimana kita bisa menerapkan, menumbuhkan keenam nilai ini pada diri anak didik kita. Ada nilai yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan beragama mulia. Nah, alhamdulillah di sekolah kita sudah menerapkan bagaimana mengajarkan anak-anak untuk beriman kepada Tuhannya, seperti berdoa sebelum belajar, seperti kita kegiatan tadi juga berdoa sebelum setiap kegiatan, melakukan sesuatu, itu sudah bagus. Itu termasuk salah satu bagaimana kita menanamkan karakter beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Seperti anak-anak kita juga alhamdulillah ketika ada gurunya mereka menyapa, "Ibu, Bapak, sehat Bu." Nah, ibu gurunya juga alhamdulillah luar biasa ini di sekolah kita ini. Ketika anak-anak menyapa, "Iya Nak," bukan langsung jalan aja, tidak. Luar biasa guru-guru di sini. Kemudian kita juga sesama guru juga sopan santun juga saling berkata, luar biasa. Ini sudah ada di dalam diri ibu guru dan alhamdulillah anak-anak juga ada, walau sebagian ada yang belum. Tapi itulah tugas kita. Kemudian nilai mandiri. Nilai mandiri ini tuh bagaimana anak-anak itu mandiri dalam mengerjakan tugas, tidak menyontek. Bagaimana kita menerapkannya? Bagaimana kita bisa menumbuhkan kesadaran anak-anak untuk mandiri tanpa disuruh, mereka sudah melakukan sesuatu. Apa yang harus diperbuat, itu yang diperbuat. Kemudian anak-anak yang bernalar kritis. Bagaimana kita di dalam kelas itu bisa menggunakan metode pembelajaran yang membangun anak-anak untuk berpikir. Jadi nggak kita harus semangat aja untuk mengasih materi, tapi anak-anak coba dikasih tugas berpikir. Nah, gitu kita menumbuhkan karakter bernalar kritis. Kemudian berkebinekaan global. Alhamdulillah anak-anak juga sedikit demi sedikit ketika hari Senin sibuk mau upacara, padahal masih becek. Mereka sudah jiwa berkebinekaan mereka udah mantap. Itu juga berkat didikan para guru-guru di sini semuanya, luar biasa. Kemudian bergotong royong ketika di sekolah bekerja bakti bersama, ketika ada kebersihan mereka semangat semuanya. Nah, kemudian kreatif, mungkin ini yang masih belum ini akan kita tumbuhkan juga kepada anak-anak kita, bagaimana mereka kreatif. Nah, ini adalah nilai-nilai yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita oleh guru, sehingga mereka menjadi pelajar Pancasila. Nah, itulah dia tanggung jawab kita ya Bapak Ibu. Selanjutnya, nah di sini ada teori motivasi menurut Yali dosen. Nah, motivasi itu apa? Motivasi itu adalah dorongan kita, dorongan diri maupun dari luar diri. Ada motivasi intrinsik dari dalam, ada juga motivasi ekstrinsik. Nah, kalau menurut teori ini mengatakan setiap manusia itu mempunyai 3 motivasi dalam dirinya. Ada yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi dia berbuat karena dia takut. Dia mengerjakan PR karena takut dihukum oleh ibu guru. Dia datang tepat waktu karena takut dihukum, karena takut dimarahi. Nanti ketika terlambat, hei, udah langsung dimarahi sama ibu gurunya. Baik, kita lanjut ya Ibu. Nah, ini motivasi yang pertama, sama seperti mudah-mudahan tidak ada ya. Aku datang cepat karena ada ibu kepala, bukan.
dari sini, bukan. Tapi ini motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan itu ada siswa yang motivasinya seperti itu. Ada pula siswa yang dia melakukan sesuatu itu karena untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya dia dipuji-puji, aku mau jadi anak yang baik karena aku dipuji kok sama guruku. Nah gitu. Tapi kalau nanti dia nggak dipuji, dia nggak mau melakukan itu. Sama seperti kita, bisa jadi. Atau saya tarik ke diri saya datang terlambat, nanti baru dipuji sampai kepala sekolah. Nah itu dia motivasi lain beda-beda. Ada pula motivasi yang ketiga. Ini yang goals kita di sini nanti Bapak Ibu. Tujuan kita di sini untuk menjadi orang yang kita inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu tadi nilai-nilai kebajikan universal. Bagaimana? Oh iya, aku datang cepat karena memang aku harus datang cepat, berbuat sesuai dengan apa yang hendaknya harus diperbuat. Oh iya, aku sekolah karena aku mau belajar. Aku sekolah karena aku memang usia pelajar, aku harus belajar. Bukan karena anak sekolah itu karena nanti dia dapat uang jajan. Kayak mana kita menentukan motivasi mereka itu? Atau jangan sampai anak-anak sekolah itu karena malas di rumah nanti dimarahin sama mamaku, bukan. Tapi motivasi dia biar supaya kesadaran diri dia untuk ke sekolah itu memang dia belajar dan mau mencari ilmu. Oke, lanjut. Nah, itu tadi dia. Tujuan dari disiplin positif ini adalah bagaimana kita menanamkan. Oh, maaf Ibu ya, tadi lanjut ke atas lagi. Oke. Jadi Bapak Ibu, kalau motivasi yang pertama ini motivasi dari ekstrinsik. Kalau dia tidak dihukum, maka dia tidak akan ibaratnya motivasi ekstrinsik. Kalau dia nggak dapat motivasi ekstrinsik ini, maka dia akan melakukan sesuka hatinya. Kalau ini juga ekstrinsik. Kalau dia nggak dapat imbalan, maka dia nggak mau berbuat yang baik itu. Tapi kalau ini adalah motivasi ekstrinsik, memang kesadaran dia. Nah, motivasi ini yang akan bertahan lama pada diri dia. Bagaimana kita akan menumbuhkan ini? Bagaimana menumbuhkan motivasi intrinsik? Itulah yang akan yang akan lama ada dalam diri. Gitu ya Bapak Ibu. Boleh lanjut? Nah ini dia tadi. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu tadi berakhlak mulia, mandiri, gotong royong sampai dengan kreatif. Nah, ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Nah, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada hal-hal luar, karena memang udah dari dalam dirinya, nggak akan terpengaruh dengan hukuman ataupun hadiah. Mau dihukum kek, mau dikasih hadiah kek, dia tetap seperti itu. Atau dia walaupun gurunya siapapun masuk ke kelas dia itu, dia tetap akan belajar dengan tekun. Mau gurunya judes, mau gurunya baik, dia akan tertib di dalam kelas itu. Jadi tidak terpengaruh dengan motivasi di luar diri dia. Nah, mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai pada diri dia. Nah, itu. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya adalah keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu guru, kita sebaiknya itu di dalam kelas mempunyai keyakinan kelas. Kalau dulu itu namanya peraturan kelas, sekarang itu sudah berubah paradigmanya. Kalau bisa keyakinan kelas, contohnya seperti ini. Jadi Bapak Ibu di sini udah ada yang pernah buat peraturan kelas, mungkin sudah, tapi secara lisan ya kan Bapak Ibu. Kalau mau permisi harus ini ngomong sama ibu guru dulu. Kalau nggak masuk sekolah harus kirim surat atau alamat WA, itu termasuk peraturan kelas. Atau tidak boleh buang sampah sembarangan, itu peraturan kelas. Sekarang akan berubah paradigma. Kalau bisa Bapak Ibu ketika membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu
Oke? Membuat keyakinan kelas itu dituliskan Bapak Ibu guru, nanti tempelkan. Jadi kenapa kok keyakinan kelas? Karena itu adalah sama-sama kita buat bersama, kesepakatan kita bersama, dan itu nanti akan kita jalankan bersama. Itu deh. Kalau peraturan, boleh Bu Ayu? Nah ini dia. Kenapa keyakinan? Dia lebih abstrak dari peraturan. Kemudian dia berupa pernyataan universal, umum, dan dibuat dalam bentuk positif. Kalau dia peraturan, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, kalau keyakinan kelas, kata-katanya positif, membuang sampah pada tempatnya. Kemudian kalau peraturan kelas, tidak boleh ribut ketika belajar. Kalau keyakinan kelas, sama-sama nanti tertib ketika belajar. Lebih enak nggak didebat antara positif dengan negatif? Tentu lebih enak kata-kata yang positif. Atau tidak boleh jalan-jalan ketika jam belajar, nanti tertib ketika belajar. Atau diam ketika jam pelajaran, mendengarkan guru. Lebih masuk ke ini anak-anak, lebih positif kata-katanya. Sama kayak anak-anak, jujur anak saya di rumah Bu, kalau dibilang jangan lari-lari, ya lari-lari yang didengar dia, kata jangannya itu hilang. Tapi lebih kan lari-lari. Tapi kalau kita bilang duduk nak, dia akan duduk. Karena dia dengarnya itu, apalagi anak-anak kan, duduk, dia dengarnya satu kata, duduk. Tapi kok jangan lari-lari, dia dengarnya lari-lari. Jadi kalau dia keyakinan kelas itu dia lebih bagus kalimat yang positif. Ketika marah pada anak-anak juga nggak boleh yang menggunakan kalimat yang negatif, lebih positif. Kemudian kalau keyakinan kelas itu nanti kalau ibu bapak ibu guru sebaiknya setelah ini bisa membuat di kelas masing-masing. Buat kata-katanya itu sedikit saja, nggak usah panjang-panjang, satu kata, dua kata, atau boleh ke atas lagi dulu. Nah seperti itu tadi kan, disiplin, tertib, sopan, rapi, sedikit, nggak panjang-panjang. Ini bapak ibu contoh keyakinan kelas ini. Anak-anak yang memilih sendiri. Oh Bu, ya, tertib. Bu, mereka sendiri yang menginginkan, memilihkan, mengatakan, mengajukan. Jadi ketika keyakinan kelas itu mereka sendiri yang meminta, mereka akan berusaha untuk melakukan keyakinan tersebut. Tapi kalau misalnya keyakinan kelas guru yang kuat, anak-anak tidak merasa membuat, tidak ada musyawarah dengan mereka, tidak ada diskusi dengan mereka, itu kan ibu, peraturan ibu, bukan aku kok kan, seperti itu. Jadi kalau bisa sama-sama dibuat bersama dengan siswa. Nah, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Jadi kalau keyakinan kelas itu tidak memaksa, lebih bagaimana kesadaran diri untuk bertanggung jawab menaati peraturan, menaati keyakinan yang telah dibuat bersama. Kemudian semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat, gitu. Oke, lanjut. Nah ini tadi sudah mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja. Coba kita analogikan seperti ini Bapak Ibu. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Coba, kalau sekedar peraturan Bapak Ibu, peraturan itu kita pakai helm karena apa? Takut razia, takut ditilang. Itu peraturan. Kalau nggak ada polisi kita nggak bakalan pakai helm. Tapi kalau dia memang udah ada keyakinan, kita pakai helm berapa? Aman. Menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan. Melindungi diri kita, kesadaran kita. Oh, aku pakai helm itu bukan karena ada polisi, tapi memang kok misalnya ada apa-apa dengan aku jatuh, kepala aku pecah, bagaimana? Atau dilempar orang. Nah itu dia, itu adalah keyakinan, motivasi atau kesadaran diri kita. Itu lebih dari kenapa nggak peraturan, kenapa harus keyakinan. Kemudian bisa apa namanya tidak terdebu. Kayak kami kan jauh kan Bapak Ibu, jadi pakai helm. Kalau nggak pakai helm nanti jadi ubahan.
Nanti mukanya berlangkah atau apa, kan lebih proteksi diri, itulah kesadaran diri. Kemudian ini juga, mengapa kita memiliki program tentang penggunaan masker dan mencuci tangan? Coba, kenapa? Kalau dulu kan dipaksa harus pakai masker kemana-mana, pandemi harus pakai masker, takut ketularan, takut kena corona, harus cuci tangan. Tapi kalau sekarang kita sadar, Ternyata pakai masker itu melindungi kita dan nggak kena debu. Coba kalau kita kena debu, batuk-batuk, bersin-bersin, ya nggak, pilek. Jadi untuk kesehatan kita, mencuci tangan juga gitu. Sekarang kita udah terbiasa malah, apa-apa harus cuci tangan. Karena udah tinggi kesadaran kita untuk oh ini penting untuk kesehatan. Kita nggak sadar diri gitu kan. Nah itulah dia, kenapa kok nggak peraturan aja? Kalau peraturan pasti peraturan dibuat untuk dilanggar. Ada seperti itu mengatakan. Tapi kalau keyakinan, memang keyakinan kita gitu deh. Oke, baik lanjut. Oke, itu tadi keyakinan kelas. Nah sekarang kebutuhan dasar manusia, kebutuhan dasar anak didik kita, atau bisa jadi kebutuhan dasar kita. Coba untuk kebutuhan bertahan hidup, survive, tentang apakah dia makan di rumah, kebutuhan untuk makan, kebutuhan untuk pakaian, sandang pangan papan, itu adalah kebutuhan hidup, bertahan hidup. Apakah dia di rumahnya punya rumah sendiri atau dia numpang sama nenek atau kakeknya, apakah dia sama orang tuanya, apakah dia tidur yang cukup di rumah. Jadi kita tidak boleh nakut di sekolah itu. Kita harus paham kebutuhan kita apa, kebutuhan anak didik kita juga seperti itu. Jadi tidak hanya marah-marah di sekolah, dia tidak mengerjakan PR, atau dia tidur dalam kelas kita harus marah-marah. Tidak. Ternyata dia kebutuhan dia untuk yang pertama itu, misalnya dia tidak makan, dia lapar, ternyata dia tidak makan di rumah. Nah, padahal nanti di sekolah kita udah marah-marah aja gara-gara dia tidur. Padahal sebenarnya kebutuhannya belum terpenuhi. Kita harus paham itu. Jadi dalam melakukan sesuatu tidak asal. Jadi harus dianalisis dulu. Ada kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Anak-anak itu juga butuh dikasihi, disayangi gitu. Jadi nggak hanya dimarah-marahin aja. Bisa jadi, jujur anak saya itu ada satu orang namanya Bobby. Dia itu kayaknya butuh rasa diterima. Dia butuh kasih sayang sepertinya. Mungkin kalau di rumah kurang atau bagaimana. Jadi kalau di sekolah itu dia caper aja gitu. Jadi kita harus paham bagaimana memperlakukan anak gitu kan, sesuai dengan kebutuhan dia. Kemudian kebutuhan akan kebebasan. Anak-anak itu juga mau bebas. Waktunya istirahat, jangan karena dia belum siap kita suruh kerjakan udah siap. Mereka juga butuh kebebasan ini waktuku, kasih dia istirahat. Jadi nggak langsung, jujur saya juga masih melakukan itu. Udah waktunya pulang, dia saya kasih pulang karena dia belum siap. Tapi ketika saya tungguin pun sampai dia selesai pun nggak siap-siap juga. Saya juga yang jadi pening, jadi stres kan. Jadi ayo udah silahkan, berarti dia memang IQ-nya itu nggak nyampe ke sana dan dia nggak bisa selesai dengan tepat waktunya gitu kan. Jadi mereka juga butuh kebebasan untuk mengekspresikan, misalnya dia juga minatnya seperti ini, kita fasilitasi sebagai guru. Itulah kita itu tugasnya sangat ini. Di situ kita guru kelas, guru matematika, guru BK, guru seni. Jadi kita harus paham dengan kebutuhan anak-anak didik kita. Kemudian ada di sini kesenangan. Anak itu kalau kita belajar suntuk nggak bu? Sama kayak kita, suntuk. Jadi mereka juga butuh kesenangan. Kalau bisa belajar itu tetap ada dikasih ice breakingnya, atau main-mainnya, atau hiburannya, pinoman. Ada yang bernyanyi satu orang ke depan, atau melihat video gitu, atau apa, atau gerakan-gerakan ketika habis belajar matematika kan pening, boleh, atau main-main keluar, boleh. Mereka itu juga butuh kesenangan. Kita aja kalau nggak senang di hati kita, kalau melakukan sesuatu juga nggak bakalan enak, uring-uringan aja. Tapi kalau kita senang melakukannya, apapun jalan, lanjut gitu. Oke. Nah, di sini Bresser menyatakan bahwa kapasitas untuk berubah ada di dalam diri kita.
diri kita, Bu. Jadi jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi tertentu dengan cara yang positif. Jadi kalau kita tahu apa kebutuhan anak didik kita, kita bisa memperlakukan anak sesuai dengan kebutuhannya. Begitu juga dengan diri kita. Kalau kita tahu kebutuhan apa yang ada dalam diri kita, oh, aku butuh kasih sayang. Sehingga di sekolah, datang ke sekolah itu udah marah-marah aja. Coba kita cari solusinya pada diri kita. Oh, jangan sambutkan marah-marahku di rumah bawa ke sekolah. Gitu. Jadi kita yang bisa paham diri kita yang bisa memberikan solusi pada diri kita. Nah ini dia posisi kontrol kita sebagai teman, sebagai guru di sekolah. Coba kita lihat berada di posisi manakah kita. Nanti akan dijabarkan ada guru sebagai penghukum, kemudian guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman bagi anak didiknya, guru sebagai pemantau atau pengawas, atau guru sebagai manajer. Posisi mana kita? Jadi ini posisi yang paling pertama, paling bawah. Jujur saya masih berada di posisi sini, masih sering menghukum. Saya masih mau menuju sama-sama kita ya Bu, menuju ke sini, manajer, sama-sama kita Bu, sama-sama belajar. Lanjut Bu. Nah ini dia. Kalau yang posisi menghukum, guru berbuatnya seperti ini, menghardik, menunjuk, menyindir siswa, menghukum siswa. Kemudian guru akan berkata, kamu kalau kamu nggak melakukan ini, ibu hukum kamu push up di depan kelas, itu guru penghukum. Kalau kamu terlambat, menunjuk itu guru penghukum. Kira-kira kita ada di bagian itu nggak Bu? Ada. Saya juga ada. Iya. Kadang nggak terkontrol juga sama kita itu. Udah palak kali mau udah gitu kan, udah push up ke depan atau udah ini ya gitu. Nah ternyata Bu, kalau misalnya kita berada di posisi itu, hasilnya siswa akan memberontak, mendendam, bahkan menyalahkan orang lain. Sama Bu, coba tarik ke diri kita. Kalau kita dihukum, kita semakin senang nggak sih dihukum? Enggak. Sama. Saya juga kalau dimarahin sama ayah saya, bukannya semakin ini, semakin merepet-merepet dalam hati. Jadi dosa. Nah, itu yang mungkin anak-anak kita juga nggak suka di situnya. Kemudian pembuat merasa bersalah, dia akan berceramah, patut ngomong aja, ngomel aja gitu kan, menunjukkan kekecewaan mendalam. Kamu sudah mengecewakan bapak ibu guru, kamu sudah ini kami, ngomel aja, ceramah dia. Ini sedih kali ibu lo kau kayak gitu. Jadinya anak akan seperti apa? Menyembunyikan, menyangkal dan berdoa. Jangan kayak gitu kita gue. Nanti ibu itu nangis gara-gara kita gue. Nah bisa jadi seperti itu. Udah daripada nanti ini diceramai sama ibu itu, bagus kita ngomong aja. Ini anak jadi berbohong, tidak jujur dengan keadaan dia. Kemudian perilaku sebagai teman. Nah, membuat alasan-alasan untuk muridnya. Dia akan membuat alasan-alasan. Kemudian seperti ini, akan berkata, lakukan untuk bapak ibu ya nak. Lebih seperti bestie ya, bestie kawan dekat. Atau ya udah nggak apa-apa, kerjakan lah, nanti ibu bantu. Nanti ibu bantuin mengerjakan soal nomor sekian. Nah, itu seperti bestie gitu kan, seperti teman pada anak-anak. Nah, ujung-ujungnya hasilnya bagaimana? Anak-anak kan terbantu hanya sama ibu itu, nggak apa-apa ya gue, nanti dibantu ya kita itu, nanti dikasih tahu itu jawabannya, nanti ujiannya kan kasih tahu gitu ya. Jadi anak-anak jadi tergantung sama kita. Kalau nggak ada kita, dia nggak mau datang kah atau apa, atau dia nggak mau, kalau tergantung sama kita gitu. Terus pemantau ini sama seperti pengawas tadi dia. Apa peraturannya, apa konsekuensinya, apa yang akan kamu lakukan, dan kita melakukan sesuatu itu untuk mengawasi anak-anak aja, cuma mengawasi aja. Nah gitu. Jadi anak-anak pun nanti akhirnya mereka kalau nggak ada kita, ya udah bubar.
Kalau nggak kita awasi mereka bubar, gitu kan. Nah, seperti sekarang saya jadikan Bu. Kemudian ini kontrol sebagai manajer. Ini yang paling bagus Bapak Ibu. Di sini kita akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, kemudian perkataannya apa yang kita yakini, jadi apa yang kamu yakini, apa yang mengapa kamu melakukan hal itu, bagaimana kamu memperbaikinya, lebih ke mencari solusi. Jadi tidak menyalahkan anak, tapi kita mencari solusi. Ada masalah, tidak fokus ke masalahnya, tapi bagaimana cara penyelesaian masalah. Nah gitu. Jadi itulah dia posisi sebagai manajer. Baik Bapak Ibu, lanjut ke konsep disiplin. Nah, tentang restitusi. Tadi kan bagaimana kita sampai ke posisi kontrol kita sebagai manajer. Sampai nggak kita sampai ke manajer? Memang Bu, nggak langsung cepat kita sampai ke manajer. Pasti bakal ada seling-seling, jadi penghukum, jadi pembuat merasa bersalah, jadi teman pasti akan seling-seling. Tapi memang yang paling the best itu yang posisinya sebagai manajer. Nah, di sini ada, kalau dia di posisi manajer, ada yang namanya pendekatan restitusi untuk mengatasi suatu masalah Bapak Ibu. Jadi masalah itu nggak langsung dijudge, langsung dimarah-marah atau diapain, tidak. Ini ada yang namanya pendekatan restitusi. Nah, restitusi itu apa gitu kan? Saya juga baru dengar juga di guru penggerak ini restitusi. Jadi baru tahu. Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian ciri-cirinya itu dia bukan menebus kesalahan, namun kita belajar dari kesalahan. Itu bisa untuk diri kita, bisa juga untuk anak didik kita. Kemudian memperbaiki hubungan dan memberikan tawaran, bukan paksaan. Jika kamu seperti ini nak, maka sebaiknya kamu seperti apa? Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, hingga fokus untuk pada karakter, bukan tindakan menguatkan, dan fokus pada solusinya. Jadi kita sebagai guru di sini benar-benar harus menuntun siswa itu, benar-benar membimbing siswa bagaimana dia menjadi pribadi yang sesuai dengan 6 nilai tadi pada profil pelajar Pancasila. Walaupun tidak ada profil pelajar Pancasila, 6 nilai kebajikan pun itu sangat baik hidup kita gitu. Buat hidup kita, apalagi buat anak-anak kita. Gitu ya Bapak Ibu. Boleh lanjut? Nah ini dia segitiga restitusi. Jadi ada namanya menstabilkan identitas. Itu dia kata-katanya seperti ini. Nggak apa-apa nak, kita semua akan melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Pasti kita semua akan melakukan yang terbaik. Mungkin bisa jadi sekarang kamu melakukannya yang kurang baik. Nah, kemudian validasi tindakan yang salah. Kamu melakukan itu pasti punya alasan. Kamu datang terlambat pasti punya alasan. Nah, kita harus melakukan restitusi gitu kan. Kemudian menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi. Nah, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Itu dia segitiga restitusi. Jadi lanjut. Ini contoh penerapan segitiga restitusi yang telah saya lakukan. Dari Bu Ayu di ini. Coba. Ini Bapak Ibu, ada contoh saya melakukan segitiga restitusi kepada anak didik saya kemarin itu. Bagaimana kita tidak menyalahkan anak atau menghukum anak dengan perilakunya, tapi melakukan 3 kegiatan ini, segitiga restitusi. Nah ini dia ada seorang siswa, contohnya seorang siswa dia datang terlambat. Bagaimana kita memperlakukannya? Itu lah enggak kalau itu di sekolahan kita ya. Tidak ada.
Dia tidak langsung dimarah-marah di depan kelas, Bu. Tak langsung berdiri kamu nak, gitu lah. Tapi berbicara. Berubah waktu dan waktu kesiapan. Dia apakah pemahaman itu sudah dan kalau waktu dan tidak terlalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fadli Tanri dari UPSDN Negeri 2 Darul 1. Perasaan saya selama institusi bersama Bu Aida adalah sangat tenang karena saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya yaitu terlambat. Terima kasih Bu Aida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu sudah mempunyai awal kata tentang minat dan usia. Di sini ada beberapa garis. Pagi ya, ini apa ya? Ada apa? Pembinaannya harus teratur ke bawah. Jadi jadi Bapak Ibu guru tadi saya ketika restitusi tadi itu bagaimana kita sebagai guru itu tidak langsung anak saya langsung marah-marah, ini tidak, tapi kita harus menjaga harkatnya dia juga punya apa namanya ingin rasa dihargai tadi, dirasa dihargai, mereka juga punya rasa ingin ditutupi kesalahannya dengan cara seperti itu. Jadi ketika udah selesai, ketika udah diingatkan, setelah itu kita panggil, itu berbicara cukup berulang, gitu ya Bapak Ibu. Sama, kita juga sama anak kita di kelas itu ketika di apa jangan langsung dihukum. Kita tanya, kita panggil, kamu nak kenapa terlambat? Apa alasanmu? Ibu juga kalau apapun pernah terlambat, alasan. Tapi bagaimana kamu kesalahan ini tidak terulang lagi? Nah seperti itu. Jadi lebih ke cari solusinya gitu ya Bapak Ibu. Jadi tidak langsung marah-marah atau apa, tidak langsung ditegur di situ di depan teman-temannya, tidak. Tapi kita jagakan harga diri anak itu juga. Sama bagaimana kalau kita dimarahi ketika di depan, bagaimana rasanya? Gak enak juga. Jadi lebih enak kalau berdua ngomong, lebih masuk ke dalam diri kita dan kita pun lebih menerima dengan lapang dada. Oh iya aku salah, gitu kan? Ya, itu ya Bapak Ibu, saya juga belajar. Itu tadi video bagaimana saya menerapkan restitusi di kelas. Saya juga belajar bagaimana apa namanya kontrol saya sebagai singa atau sebagai pemukul dalam kelas itu tidak muncul lagi, sehingga bisa menjadi posisi sebagai manajer. Jadi sama-sama kita belajar ya Bapak Ibu. Jadi di sini kalau guru bergerak Indonesia maju, kalau guru-guru PTDS
BPD SD Negeri 26 Perpanji 1 pun akan maju. Beri tepuk tangan buat kita semua itu. Bapak Ibu, perubahan itu nggak langsung besar, tapi kecil-kecil, sedikit berubah. Jangan seperti itu lagi, karena kita kan sudah belajar teorinya bagaimana. Tinggal penerapan kita di kelas. Ya Bapak Ibu, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Ibu Siti Nuraini, kita sudah mendengar. Baik, terima kasih buat Ibu Siti Nuraini SPD yang sudah memberikan diseminasi mengenai materi hari ini bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan pertanyaan atau mengajukan atau mau sharing kepada Ibu Siti Nuraini, kami persilakan dengan hormat. Baik, terima kasih. Bu Tumanggo ingin memberikan terima kasih kepada Ibu Aini karena telah panjang lebar memberikan materi mengenai daripada diseminasi, yaitu mengenai penerapan positif di dalam kelas masing-masing. Semoga kita semua bagi guru bisa diterapkan di dalam kelas kita ke depannya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Tumanggo, silakan duduk. Terima kasih nih kakak saya yang mau ngomong. Di sini saya mewakili dari seluruh Dewan Guru. Saya pribadi saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Siti Nuraini yang telah memberikan suatu wejangan untuk kita semua ya Bapak Ibu. Dari hasil diseminasi Ibu Siti Nuraini tadi menjadi motivasi bagi kita semua agar kita semua lebih memperlakukan anak didik kita dalam menuju kurikulum merdeka. Saya rasa ini yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ayu, kami persilakan duduk. Baik, sungguh luar biasa ya Bapak Ibu. Kita sudah menerima materi yang sangat bermanfaat bagi kita dalam proses belajar mengajar kita nanti di kelas. Seperti yang saya kutip ya, saya dulu ya Bu ya. Kalau menurut saya ini karena sering anak saya masih umur 2 tahun, karena saya bilang jangan lari Kim, makin lari. Jangan duduk di situ Kim, duduk di WC. Rupanya itu kurang baik ya Bu. Ya memang kita kasihnya yang kata-kata positif, bukan kata-kata jangan dan jangan. Jadi kalau bagi saya sangat antusias, memang motivasi itu memang benar-benar dari dalam diri supaya enggak berubah karena keadaan kita yang saat sedih atau berubah dengan keadaan kita yang lagi enak hati. Baik, itu saja dari saya dan saya sampaikan kepada Ibu Siti Nuraini sebagai penutup. Terima kasih sekali lagi. Tepuk tangan buat kita semua Bapak Ibu. Masya Allah luar biasa hari ini. Bapak Ibu guru sangat antusias mendengarkan diseminasi dari saya tentang apa itu budaya positif dan bagaimana penerapannya di sekolah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, ribuan terima kasih karena sudah membantu saya juga untuk penyelesaian tugas di modul 1.4 ini. Kemudian kalau saya juga masih guru junior di sini, masih banyak belajar dari Bapak Ibu guru di sini. Apabila dalam kata-kata tadi ada yang salah, saya mohon dimaafkan. Saya juga masih belajar. Ayo sama-sama kita berubah yang dari dulunya seperti ini menjadi yang lebih baik lagi. Sama-sama kita berubah. Kalau sama-sama kita berkolaborasi bersama, maka akan terasa ringan untuk mencapai tujuan bersama. Ya Bapak Ibu, sekali lagi kalau saya bilang BPD SD Negeri 26 Perpanji 1 sukses jaya, aman didik
Sukses jaya kita jaya. Saya ulang. UPTD SD Negeri 20 Pagi 1. Masyaallah, luar biasa sekali lagi. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih buat pemateri Ibu Siti Nuraini SPD, dan kami juga mengucapkan terima kasih buat Ibu Kepala Sekolah kami Ibu Sutina NPD, dan kami juga mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu yang berkenan hadir pada saat ini, dan semoga kita menjadi guru yang bergerak, bukan guru yang stay di tempat, ya Bapak Ibu. Sekian dan terima kasih. Mari kita tutup. Mari kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Ayo makan dulu.